Oke, selamat datang di kuliah e-commerce. Ini adalah pertemuan pertama dari mata kuliah e-commerce kita. Dan pada pertemuan pertama ini kita masih akan berkenalan apa itu e-commerce, suatu sistem evolusi sistem bisnis dan mengapa kita penting untuk mempelajari e-commerce. Ada 4 pokok bahasan ya, ada 4 goal yang akan kita tuju untuk perkuliahan sesi pertama ini, yaitu memahami mengapa penting untuk mempelajari e-commerce. Kedua, mencari definisi yang tepat e-commerce serta apa bedanya dengan e-bisnis. Ketiga, mengetahui teknologi utama apa yang mendasari e-commerce dan jenis-jenis e-commerce, serta mengidentifikasi dan menjelaskan fitur unik dari teknologi e-commerce. Apa yang terlintas ketika Anda mendengar e-commerce? Sebagian besar e-commerce itu lebih diidentikan dengan Amazon, Alibaba, atau kalau di Indonesia adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Ini benar ya, ini semuanya adalah retail online yang merupakan e-commerce generasi pertama. Tapi saat ini e-commerce sudah berkembang jauh lebih dari sekedar retail online, yaitu e-commerce sudah menjadi travel online seperti booking.com, Traveloka, TripAdvisor. E-commerce juga sudah menjadi situs e-commerce ya, seperti Freelancer, Fiverr, Envato. Ini adalah situs dari individual customer ke customer. Saya sarankan untuk mahasiswa melihat apa itu Freelancer, Fiverr, dan Envato. Jadi Anda kalau punya suatu keahlian tertentu, Anda bisa jual keahlian Anda, misalkan Anda bisa edit video, Anda bisa jual keahlian Anda di Fiverr dan nanti service Anda itu dibeli oleh konsumen individual lain maupun oleh bisnis. Dan e-commerce yang generasi ketiga saat ini adalah local commerce, itu seperti Gojek, Uber, Airbnb. Jadi basicnya adalah lokal. Nah, kalau e-commerce itu kan cenderungnya adalah sebagai global reach gitu ya, skopnya sangat luas global. Sementara generasi ketiga ini adalah lebih ke lokal. Gojek itu adalah layanan e-commerce yang berbasis pada suatu wilayah tertentu. Uber juga seperti itu. Oke. Nah, sejarah dari e-commerce itu tidak lepas dari sejarah perkembangan internet sebagai teknologi yang mendasari utama dari e-commerce. Internet pertama kali diperkenalkan pada tahun 91 ya dengan ditemukannya World Wide Web. Setelah itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada saat itu e-commerce hanya diambil oleh atau diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang besar seperti Pizza Hut dengan menyediakan layanan delivery-nya melalui web. Kemudian pada tahun 95 eBay dan Amazon lahir yang sampai sekarang kedua perusahaan ini menjadi big player di dunia. Setelah itu mengalami beberapa perkembangan e-commerce yang didukung karena adanya beberapa supporting system gitu ya. Misalkan pembayaran ya, PayPal ya, tahun 98 muncul PayPal. Kenapa supporting system payment ini penting? Karena di e-commerce itu salah satu isunya adalah isu security untuk pembayaran ya, adanya kartu kredit yang di scam kartu kredit, kejahatan kartu kredit. Nah, pembayaran yang aman ini turut memperbesar adopsi orang terhadap e-commerce, trust orang terhadap e-commerce. Setelah itu sempat mengalami penurunan dan beberapa perusahaan-perusahaan e-commerce keluar dari pasar, tetapi perusahaan-perusahaan yang sempat bertahan seperti Amazon dan eBay yang berhasil melewati krisis tahun 2000-an ya, sekarang ini menjadi big player. Setelah di Amerika sendiri akhirnya muncul e-commerce yang berbasis digital ya. iTunes ini merupakan pertama kali digital music store. Sekarang kita sudah punya banyak, ada Spotify dan lain-lain ya. Jadi e-commerce itu bukan hanya jualan produk tangible yang terlihat, tetapi juga bisa menjadi platform untuk jualan produk-produk digital seperti musik, seperti film gitu ya.
Kemudian, nah munculnya sosial media, Facebook ini juga turut memperbesar peluang atau adopsi e-commerce, karena sekarang ini juga apalagi saat ini ya, Facebook juga sudah berkembang yang tadinya untuk aplikasi untuk menjalin network atau sosialisasi antar individu, sekarang juga sudah banyak sekali dimanfaatkan untuk bisnis. Facebook bahkan punya namanya Facebook Marketplace. Nah, setelah ini pasca tahun 2012 terus mengalami suatu perkembangan munculnya situs e-commerce seperti yang tadi saya jelaskan di awal, dan juga munculnya online retailer di beberapa negara-negara di luar Amerika sebagai core atau awal munculnya dari e-commerce. Mengapa penting untuk mempelajari e-commerce? Ada dua pokok alasan. Yang pertama karena ada opportunity di sana, yang kedua karena ada risk ya. Opportunity-nya apa? E-commerce ini merupakan suatu pasar yang tumbuh di atas rata-rata industri lainnya. Apalagi di saat pandemi COVID ini seperti blessing in disguise buat e-commerce. Ketika industri-industri lainnya turun, e-commerce justru naik, gitu ya. Dan e-commerce ini akan menjadi new normal, gitu ya. Kebiasaan orang membeli online itu akan terbawa bahkan nanti pasca COVID ini sudah tidak ada, atau pasca orang sudah bebas untuk melakukan suatu transaksi offline, kebiasaan-kebiasaan online ini akan masih terbawa. Nah, terutama di Indonesia ya, proyeksi pertumbuhannya 15% ini adalah data sebelum COVID ya. Rasanya nanti data dengan adanya COVID ini memperbesar juga nilai pertumbuhan dari e-commerce ini. Khusus untuk di Indonesia, fashion adalah produk terbesarnya yang dijual belikan di e-commerce. Apa sebenarnya faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia? Ada 4 faktor utama. Yang pertama karena memang daya beli semakin naik atau munculnya pertumbuhan kelompok kelas menengah ya. Kelas menengah itu adalah kelompok yang penghasilan kelas menengah ya. Orang dengan penghasilan kelas menengah itu cenderung untuk konsumtif. Dia punya income yang lebih besar sehingga dia bisa membeli produk-produk di luar kebutuhan pokoknya dia. Yang kedua itu karena adanya penetrasi internet dan perangkat mobile yang tinggi sekali. Indonesia membangun Palaparing Timur dan lain-lain, apalagi dengan kondisi COVID ini di mana memaksa seluruh keluarga untuk mengadopsi internet untuk pembelajaran jarak jauh, juga akan mempercepat juga pertumbuhan dari e-commerce. Nah, yang ketiga ini penting, pertumbuhan e-commerce terutama di Indonesia karena didukung pertumbuhan digital payment. Kita tahu bahwa financial literacy atau orang Indonesia yang memiliki rekening bank itu sangat terbatas, masih kecil, sehingga itu salah satu kendala juga untuk bertransaksi online. Tetapi dengan adanya beberapa digital payment seperti GoPay, Kudo, Krido, ini juga mempermudah orang untuk melakukan suatu transaksi online. Di sisi perusahaan sendiri, perkembangan e-commerce ini didukung karena banyak sekali startup ya. Anak-anak muda lulusan masih mahasiswa bahkan membangun suatu startup berbasis e-commerce yang menarik perhatian investor. Banyak sekali juga investor yang tertarik dengan ide-ide kreatif dari para startup. Nah, yang alasan kedua, selain karena di sana mengandung opportunity yang bisa kita gali, alasan yang kedua kenapa kita harus concern terhadap e-commerce, karena e-commerce juga mengandung suatu resiko bisnis yang harus kita kenali dan harus bisa diantisipasi dan diselesaikan. Apa itu resiko bisnis? Terkait dengan client security, bagaimana jika ada komplain dan refund terkait dengan pelanggaran hak cipta, SEO yang rendah. SEO rendah itu artinya gimana kalau kita sudah membangun toko online besar, ternyata tidak ada orang yang datang ke toko kita. Nanti kita akan ada satu materi di kita yang akan bicara tentang SEO. Adanya scamming kartu kredit atau pencurian kartu kredit dan pelayanan konsumen yang berbeda. Pelanggan online memiliki suatu karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan suatu pelayanan yang berbeda dibandingkan dengan pelanggan offline.
orang atau bisnis yang sudah sukses di offline belum tentu dia sukses di online, maka dia perlu untuk tahu bagaimana menghandle pelanggan online. Di video kedua kita akan lanjutkan apa itu definisi e-commerce. Terima kasih.